Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Sesuai dengan judul yang ada di video ini, sekarang gue mau bahas mengenai kemampuan, skill, dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan Ryo dan juga Haruto. Pertama, mengenai peralatan dan juga senjata yang sering digunakan Ryo. Umumnya warga astral akan menggunakan pedang satu tangan ditambah dengan perisai. Namun Ryo menggunakan pedang jenis longsword yang terkenal jarang digunakan karena sulit digunakan dan juga melelahkan. Yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh Haruto yang dulunya menggunakan katana ketika berlatih dengan kakeknya. Pedang pertama Ryo didapatkan ketika masih berada di akademi. Namun sayangnya, pedang tersebut tidak cocok digunakan untuk melawan musuh berkulit keras. Selanjutnya seperti yang kita tahu pada episode 6 di anime, Ryo diberi sebuah pedang oleh Dominic. Pedang tersebut dibuat dari besi yang disebut mithril dan di dekat gagangnya ditanam sebuah permata berwarna biru. Pedang tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap spirit art untuk melapisi dan memperkuat tebasan. Sebagai contoh, Ryo seringkali mengkombinasikan pedangnya dengan spirit art angin sehingga daya potongnya meningkat drastis. Pedang tersebut termasuk ke dalam jenis pedang ajaib atau enchanted sword yang setara dengan artefak tingkat tinggi. Yang jelas kemampuan pedang tersebut tidak diragukan lagi, karena pedang tersebut terbukti dapat menahan serangan senjata suci milik para hero. Kontras dengan penampilan Ryo yang serba hitam, pedang Ryo sendiri memiliki warna silver, dan tentunya hal tersebut membuat Ryo terlihat keren. Selain pedang, Ryo juga diketahui mahir menggunakan belati. Ketika menggunakan belati, biasanya Ryo akan menggunakan dua belati dan menyerang dengan cepat seperti Sarah. Ryo sendiri sudah 2 kali menggunakan belatinya untuk melawan Alfred, sang raja pedang. Selain belati, diketahui bahwa Ryo seringkali membawa beberapa pisau lempar. Selain pedang, Dominic juga memberikan Ryo satu set armor yang dibuat dari kulit wyvern hitam yang telah dikalahkan Ryo. Armor tersebut memiliki bobot yang ringan, namun memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Dikarenakan satu set armor tersebut berwarna hitam, Ryo pun nantinya mendapat julukan Kesatria Hitam. Setelah peralatan dan senjata, kita lanjut ke seni bela diri yang dikuasai oleh Ryo. Baik seni bela diri dengan tangan kosong maupun seni berpedang, bisa dikatakan bahwa Ryo berhasil mengembangkan tekniknya sendiri. Tentunya teknik tersebut tercipta berkat pengalaman dari Haruto ketika dilatih oleh kakeknya. Menurut Ryo, Haruto dulunya berlatih sebuah seni bela diri kuno yang diajarkan oleh kakeknya. Seni bela diri tersebut merupakan jujutsu yang sudah dipengaruhi oleh berbagai teknik bela diri lain, termasuk bela diri Cina. Sehingga akhirnya teknik tersebut bukanlah jujutsu murni, melainkan sebuah teknik khusus. Terhitung sudah beberapa kali Ryo menampilkan teknik tangan kosongnya, seperti pada episode 1 ketika dirinya hampir terbunuh ketika menyelamatkan Flora, dan juga ketika dirinya menahan pedang Takahisa dengan kedua tangannya. Selain itu, kemampuan seni bela diri Ryo bisa dikatakan jauh melebihi kesatria dan juga ras spirit yang terkenal kemampuan dengan tubuhnya semenjak awal cerita. Selama perkembangannya, Ryo memadukan teknik Haruto dengan sihir angin, sehingga dirinya dapat bergerak dengan sangat cepat, bahkan sampai-sampai mirip dengan teleportasi. Hal tersebut pun berlaku pada teknik berpedang Ryo. Seperti yang kita tahu, Ryo menggunakan teknik yang tidak biasa ketika berlatih di akademi. Hal itu terjadi karena pengalaman Haruto menggunakan katana, sehingga Ryo memiliki kecenderungan menyerang dan bertahan dengan cepat tanpa jeda. Contohnya adalah ketika Ryo berduel melawan Orpia, Sarah, dan Alma sekaligus. Lanjut kemampuan sihir Ryo. Jika yang dibicarakan adalah kemampuan sihir, maka Ryo sama sekali tidak memiliki kapabilitas. Hal tersebut disebabkan karena Ryo yang telah memiliki kontrak dengan Spirit, sehingga Ryo hanya bisa menggunakan Spirit Art. Namun, Ryo dapat meniru berbagai sihir dengan Spirit Art miliknya. Contohnya adalah dirinya meniru sihir Dispello untuk melepas rantai budak pada leher Latifah. Sebagai pengguna Spirit Art, Ryo memiliki afinitas dalam segala elemen, dan hal tersebut bukanlah hal yang wajar, sehingga Ryo sering mengkombinasikan beberapa elemen. Diketahui bahwa Ryo paling sering menggunakan Spirit Art tanah, api, angin, cahaya, dan juga air. Selain itu, Ryo juga diketahui dapat menggunakan Spirit Art lainnya, seperti Spirit Art untuk penyembuhan, hipnotis ketika Gon hampir memperkosa Ruri dan Sayo, membuat Latifah tertidur, dan mendeteksi keberadaan dan juga telepati.
Biasanya Rio akan menggunakan spirit art tanah untuk membangun sesuatu, seperti pondasi rumah batu, ruangan, dan tempat berlindung. Kemudian Rio beberapa kali menggunakan spirit art apinya untuk membuat bola api raksasa, seperti pada pertarungannya dengan kadal bersayap dan juga wyvern hitam ketika di desa Ras Spirit. Selain itu, Rio juga pernah menciptakan api yang sangat panas, sampai-sampai flora yang berdiri cukup jauh dari Rio merasakan panasnya. Kemudian untuk spirit art air, Rio biasanya menggunakan spirit art air untuk menahan serangan dan juga mengecoh lawan. Contohnya bisa kalian lihat di pertarungan Rio melawan Goki. Selain itu, Rio juga sanggup meniru sihir khusus dari senjata suci Hiroaki, yaitu Yamata no Orochi. Ketika Hiroaki hanya berhasil memunculkan 5 kepala dan 5 ekor, Rio berhasil memunculkan 8 kepala dan 8 ekor yang merupakan sosok sesungguhnya dari Yamata no Orochi. Selanjutnya adalah spirit art angin. Spirit art angin bisa dikatakan sebagai salah satu spirit art paling berguna bagi Rio. Rio memanfaatkan angin untuk terbang, bergerak dengan cepat, dan juga melapisi pedangnya agar lebih tajam. Selain itu, terkadang Rio juga menggunakan spirit art angin untuk menyembunyikan keberadaannya dan juga untuk menciptakan gelombang kejut, sehingga bisa dikatakan bahwa spirit art angin adalah spirit art yang paling sering digunakan oleh Rio. Yang terakhir adalah spirit art cahaya. Rio seringkali menggunakan spirit art cahaya untuk menyerang ataupun melumpuhkan musuhnya. Rio pernah menghujani Lucius dengan peluru cahaya yang dapat melubangi tubuh tanpa henti. Padahal, biasanya peluru cahaya maksimal hanya bisa mematahkan tulang. Selain itu, Rio juga pernah menciptakan peluru cahaya berukuran besar ketika melawan Lucius untuk yang kedua kalinya. Dan yang terakhir, Rio menggunakan serangan cahaya dalam skala besar yang berhasil melumpuhkan hewan suci milik Erika untuk beberapa waktu. Besar kemungkinan serangan cahaya tersebut minimal dapat menghancurkan satu kota. Dengan berbagai spirit art yang sangat menguras mana, sebagai reinkarnator yang berasal dari bumi, Rio diketahui memiliki jumlah mana yang melimpah atau bahkan tidak terukur. Hal ini pernah dikatakan oleh Dryas ketika di hutan roh dan juga ketika Celia mencoba mengukur jumlah mana Rio dengan alat buatannya. Selain kemampuannya, Rio juga memiliki kekuatan terbesar lainnya, yaitu Aisia. Dengan keberadaan Aisia sebagai roh kontraknya, Rio bisa dikatakan memiliki rekan yang kekuatannya setara. Selain itu, Rio pun dipandang sebagai orang suci atau bahkan setara dengan dewa oleh Ras Spirit. Karena bagaimanapun juga Rio adalah rekan dari Aisia yang merupakan roh tingkat tinggi yang dicurigai setara dengan roh yang bertarung di perang suci. Hingga saat ini bisa dikatakan bahwa Rio pernah dibuat kesusahan oleh 2 orang, yaitu Lucius yang merupakan pembunuh orang tuanya dan juga Sakuraba Erika yang merupakan satu dari ke-6 hero. Untuk ke-5 hero lainnya, bisa dibilang telah dikalahkan dengan mudah, termasuk Renji yang sekaligus merangkap sebagai petualang. Res pernah membandingkan Lucius dan Rio dengan analogi bahwa bila Lucius adalah seorang hero, maka Rio mirip seperti hero yang telah membangkitkan kekuatan penuhnya atau bahkan mencapai level dewa yang muncul 1000 tahun yang lalu. Karena itu, Res sendiri tidak yakin dirinya bisa menang walau bertempur bersama dengan Lucius. Kemudian, Rio berhasil menang melawan Erika walau harus terluka cukup parah. Erika sendiri bisa dibilang telah membangkitkan banyak kemampuan hero-nya, sehingga tidak aneh bila Rio disebut setara dengan hero yang sudah bangkit sepenuhnya. Selain kemampuan tempur, Rio juga bisa disebut OP dalam lingkup harta, tahta, bahkan wanita. Dalam hal kekayaan, Rio bisa dibilang kelewat kaya. Rio mendapatkan banyak sekali uang dari berbagai material dan juga batu sihir monster tingkat tinggi yang telah dikalahkannya. Belum lagi Rio menjual beberapa produknya pada Rika Guild sehingga dirinya akan terus mendapat berbagai komisi selama produk tersebut dijual. Selain itu, Rio juga memiliki banyak rumah, yaitu 1 mansion di Rodania, 1 mansion di Kastil Galak, rumah di Desa Spirit, dan juga rumah batu. Untuk urusan tahta, walau bukan yang tertinggi, namun Rio memegang beberapa gelar. Pertama adalah bangsawan Karasuki walaupun tidak resmi. Kedua adalah orang suci di desa Ras Spirit. Dan yang ketiga adalah kesatria kehormatan di kerajaan Galak. Kesatria kehormatan sendiri adalah sebuah gelar yang setara dengan bangsawan tingkat kon yang berarti setara dengan Celia. Selain itu,
Rio tidak wajib bekerja ataupun menuruti perintah Raja Galak. Untuk urusan wanita sih sebenarnya nggak usah dibahas juga, kalian udah tahu. Mulai dari penyihir jenius, 2 putri kerajaan Beltram, putri kerajaan Galak, 3 pewaris ras spirit, pahlawan Galak, terus tingkat tinggi, gubernur sekaligus pemilik perusahaan, maid, gadis biasa hingga imotonya sendiri. Dan yang terakhir walau nggak penting, adalah kemampuan menyembunyikan ekspresinya. Berkat kemampuannya tersebut, Rio berhasil lolos dari berbagai hal yang memalukan. Selain itu, dengan kemampuannya, Rio berhasil menipu orang lain dengan wajah normalnya kala ketika dirinya sedang bersedih. Nah, itulah pembahasan beberapa kemampuan dan sekuat apa Rio di serial seri Gensoki. Walaupun Rio bisa dibilang terlalu OP dalam berbagai hal, tapi kalian perlu ingat kata-kata Paman Ben di film Spider-Man. Dengan kekuatan yang besar, datang tanggung jawab yang besar pula. Yang berarti Rio harus menanggung banyak beban sekaligus selama menjalani hidupnya, agar dirinya tidak perlu kehilangan lagi sesuatu yang penting, seperti saat dirinya kehilangan ibunya. Mungkin cukup sekian pembahasan di video kali ini. Jika kalian punya pendapat, pertanyaan, kritik, ataupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.